diperani oleh Abing Setiawan sebagai Raden Inu Kartapati, Eka Surtiani sebagai Chandra Kirana, Susanti sebagai Galuh Ajeng, Inka Restiana Putri sebagai Dewi Sekar, Daniela Evin Sanjaya sebagai Raja Kartamarta, Ferry Mokhtar Ahmadin sebagai penyihir sekaligus burung gagak, Waryanti sebagai Ratu Kahuripan, Putri Susanti sebagai Permaisuri Kahuripan, Angga Dwi Saputra sebagai pengawal Kahuripan, Setiawati sebagai nenek, Imam Komarudin sebagai narator, Konsis Keong Emas. Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kartamarta. Ia memiliki dua orang putri yang bernama Chandra Kirana dan Galuh Ajeng. Suatu hari, raja ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inu Kartapati dari kerajaan Kahuripan. Namun, Galuh Ajeng tidak setuju. Dengan rencananya, dia berhasil mengusir Kirana keluar dari istana dengan bantuan ibunya, Dewi Sekar. Mereka meminta penyihir untuk mengutuk Kirana menjadi keong emas. Setelah tahu bahwa Chandra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kartapati, Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana ya. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini telah menjalin hubungan terlarang dengan salah satu pengawal kita ya. Tidak mungkin, Chandra Kirana tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Kamu pasti iri dengan Chandra Kirana karena ia dijodohkan dengan Raden Inu. Tapi aku memang pernah melihatnya berduaan dengan pengawal itu. Dia pernah melihatnya bermesraan di kami. Iya ayah, aku juga mempunyai buktinya. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk pengawal itu di kamar. Mana? Apa? Dasar gadis nakal, anak tak tahu diri, sudah mau menikah, malah cinta dengan pengawal pengajar itu. Kirana! Kirana! Sabar. Iya ayah, tapi apa? Ada apa kau bilang? Baca ini! Berani sekali kamu ya! Oh tidak ayah, ini semua fitnah. Aku tidak pernah melakukannya. Cukup! Keluar kamu dari istana ini! Keluar kamu dari awal brengsek itu! Tapi ayah. Keluar! Bagaimana Dinda? Bagaimana kita menjelaskan ini semua ke kerajaan Kahuripan? Padahal Kanda sudah berjanji dengan Ratu Kahuripan untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden ini. Tenang saja Kanda, bagaimana jika Galuh Ajeng saja menggantikan Kirana menjadi calon istri Raden? Sepertinya dia memang cocok dengan Raden Inu. Ide yang bagus juga Dinda. Ini bagaimana kita menjelaskan kepada Ratu Kahuripan? Tenang, itu akan menjadi urusan Dinda. Baiklah, Kanda lelah, Kanda ingin istirahat dulu.
Bagaimana putriku? Rencana kita berhasil bukan? Hahaha, iya benar. Ide Bunda sangat luar biasa. Dua hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu. Iya, gimana soalnya? Sebenarnya strategi kami untuk menjelaskan masalah itu. Apa yang terjadi dengan Chandra Kirana? Chandra Kirana telah melakukan kesalahan yang memalukan. Kesalahan? Kesalahan apa? Dia telah menjalin hubungan terlarang dengan salah satu pengawal istana. Dan sekarang dia telah diusir dari sini. Tidak mungkin, Chandra Kirana bukan gadis seperti itu. Tapi ini kenyataan. Bacalah surat ini. Chandra Kirana tidak pantas bersanding dengan pangeran karena dia telah memalukan nama baik kerajaan. Raden Inu pasti akan mendapatkan permaisuri yang lebih baik darinya. Tidak, aku tetap tidak percaya. Aku akan cari Chandra Kirana. Galuh Ajeng jengkel dengan pernyataan Raden Inu dan dia berpura-pura sedih dengan menuju ke Dewi Sekar. Tapi Ananda, saya sudah berjanji dengan almarhum Raja Kahuripan untuk menjodohkan salah satu putri kami dengan kau Raden Inu. Dan sekarang putri kami hanyalah Galuh Ajeng yang akan menjadi calon permaisuri. Tidak, tidak bisa. Janjinya adalah Raden Inu menikah dengan Chandra Kirana. Jika kau menyerahkan Raden Inu dengan Galuh Ajeng, Tapi bagaimana lagi? Keadaan kerajaan kami sudah seperti ini. Dan sudah kami serahkan kepada Raden Inu untuk memilih Galuh Ajeng atau tetap dengan Chandra Kirana. Mohon maaf Baginda, Ananda hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana, bukan dengan Galuh Ajeng. Nenek, Ibunda, Ananda mohon izin untuk mencari Chandra Kirana. Ananda berjanji akan membawa menantu yang terbaik untuk kerajaan Kahuripan. baik, Nek. Nenek percaya. Iya sayang, ibu meski ibu menikahimu, tapi ibu tidak mengizinkan kamu pergi sendirian. Baiklah, terima kasih. Pengawal, ayo ikut aku. Karena merasa kecewa dengan kerajaan Daha, Ratu Kahuripan pun pulang kembali ke kerajaan. Raja, kami sangat kecewa atas kejadian ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Ayo, kita kembali ke istana. Bukan maksud kami seperti itu, Ratu. Bagaimana ini, Nisa? Kita sudah mengecewakan kerajaan Kahuripan. Urus putrimu adalah ada yang sekarang. Hahaha, bagaimana putriku? Rencana yang kita buat telah berhasil kita jalankan sekarang. Iya Bunda, rencana Bunda memang luar biasa. Tapi Bunda, Raden Inu saat ini sedang pergi mencari Kirana. Bagaimana kalau dia menemukannya? Tenang saja, Galuh. Setelah ini, kita akan pergi menemui nenek tinggi terhebat di negeri ini dan memintanya untuk mengutuk Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan dijauhi oleh Raden Inu. Hahaha, ide Bunda sangat cemerlang. Dengan begitu, Raden Inu tidak akan pernah bisa bertemu dengan Kirana. Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana, apa kabar kau, Chandra Kirana? Siapa kamu? Mengapa kamu sangat buruk rupa? Aku kesini ingin menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu lah yang telah menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Buat apa aku berbohong? Itulah kenyataannya. Tapi mengapa Galuh melakukan itu? Sudah, diam. Terima satu nasimu. Bohonglah yang kamu bumi tak turun dari bumi. Jadilah keong. Kamu hanya menjadi manusia pada waktu malam hari, tapi ketika menjelang siang, kamu akan berubah menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir apabila kamu bertemu dengan Raden Inu.
Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Candra Kirana. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Candra Kirana berada. Namun semua itu hanya petunjuk sesat, karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Siapa kau? Aku akan arah ke desa Bedapa. Di sana banyak bertemu dengan Candra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Itulah petunjuk yang aku berikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Arah burung gagak. Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan Raden Inu bertemu seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberikannya nenek itu makanan. Ternyata nenek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas. Dan dibawalah keong emas tersebut ke rumah untuk dimasak. Setelah beberapa saat sampailah nenek di rumahnya dan ditaruhlah keong emas itu di dalam kendi. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku ke sini. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja jari sampai hidung. Lebih baik aku membantunya untuk membuat makanan. Tiba-tiba nenek datang dan terkejut. Siapakah kamu ini cantik dan di mana asalmu? Tenang saja, Nek. Aku adalah Candra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Jaha. Keong oleh saudaraku, Galuh Ajeng. Untuk apa dia melakukannya? Dia iri kepadaku karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu Kertapati. Kasihan sekali kamu, Nak. Terima kasih, Nek. Candra Kirana dan nenek akhirnya memasak bersama. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan nenek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Ya, sebentar. Kirana, kau kah itu? Raden Inu, mengapa kau bisa di sini? Ceritanya panjang. Siapa Kirana? Mari masuk, Raden.
Oh nenek, perkenalkan, ini adalah Raden Inu yang aku ceritakan semalam. Kirana, aku mencarimu. Mana ayahmu sudah menunggu di kerajaan. Marilah kita pulang. Tapi Kirana tidak bisa meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana, pulanglah kami Kalau begitu, ikutlah bersama kami, Nenek. Karena Nenek sudah berjasa menolong Kirana. Tapi maaf, sudah berkira. Nenek sudah senang melihat setelah bertemu dengan Kirana. Semua keperluan Nenek akan kami tanggung. Baik, terima kasih. Kalau gitu, Nenek ikut bersama kami. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Candra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, mereka sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Candra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencana mereka terbongkar. Kirana, keluar kau. Kalau kau tidak keluar, aku akan mendobrak pintu ini. Oh, ternyata seorang pangeran telah menemukan permaisurinya. Hebat. Dari mana kalian tahu aku ada di sini? Pasti kalian mengikutiku. Aku sudah menjelekanya. Kalian yang menyuruh untuk mengutuk Kirana menjadi pion. Hah, benar? Terserah kau mau berkata apa. Yang penting bukan aku pelakunya. Bohong, aku dengar sendiri. Nenek sendiri itu mengatakan bahwa kaulah yang sengaja mengutukku menjadi keong. Tidak, semua itu tidak benar. Bukan aku pelakunya. Dia kan bunda, bukan aku pelakunya. Katakan pada mereka, bukan aku pelakunya. Hah? Awas kalian. Janganlah membantu diri terhadap angka yang begitu seseorang. Karena perbuatannya kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran yang setihak. Baiklah, Nek. Terima kasih atas Kirana, mari kita lanjutkan. Salam bersekat kita. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dan Inu, Kirana dapat kembali ke istana dan kutukan tersebut hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah dan mereka hidup bahagia. Selesai. Sekian rekaman dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.